Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kanani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi Cisco mengenai IP address dan subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, yaitu ada IP kelas A, B, C yang sudah diatur. IP address terbagi menjadi dua bagian, ada IP address kelas pool dan ada IP address classes. IP address kelas pool adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap, yaitu kelas A, B, C, dan E. Untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Sedangkan untuk IP address classless adalah sistem yang tidak lagi terikat kepada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR. CIDR adalah classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya adalah prefix 27, 20, dan lain-lain. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Contoh jaringan IP dari subnet mask adalah 128.64.32.16.8.4.2 dan 1. Network atau blok subnet. Alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai perangkat, yaitu ada PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Nah, di sini kita memiliki satu router, terus di sini dua switch, dan masing-masing switch terhubung ke 3 buah komputer. Jadi terdapat 2 komputer lokal, yaitu lokal kiri dan lokal kanan. Blok subnet dapat dianalogikan seperti beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Misalnya ada ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Setiap ruangan tersebut mewakili network atau jaringan yang berbeda. Perangkat yang berada dalam satu subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung. Namun, perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena berada di jaringan yang berbeda. Sebagai contohnya, komputer pada jaringan lokal kiri belum bisa langsung bertukar data dengan komputer pada jaringan lokal kanan. Hal ini karena keduanya berada pada subnet yang berbeda. Analogi sederhananya seperti siswa yang berada di ruangan 1 tidak dapat langsung mengetahui kegiatan belajar yang dilakukan di ruangan 2 karena masing-masing berada di ruangan yang berbeda. Untuk menghubungkan perangkat yang berada dalam subnet yang sama digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan hingga perangkat tersebut dapat saling bertukar data. Sedangkan untuk menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda digunakan router. Router berfungsi menghubungkan antar network yang memiliki subnet berbeda, sehingga perangkat dari jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu subnet atau satu network, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda tanpa adanya router. Perangkat yang berada pada subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain router, terdapat juga teknologi jaringan lainnya, seperti routing, VLAN, dan trunking, yang digunakan untuk mengatur serta menghubungkan komunikasi antar jaringan. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai blok subnet. Selanjutnya kita melanjutkan pembahasan ke berikutnya. CIDR, Classless Interdomain Routing. Classless Interdomain Routing memiliki singkatan yaitu CIDR. Adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu subnetting, yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. VLSM, Variable Length Subnet Mask. Sementara itu, Variable Length Subnet Mask, yaitu VLSM, adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik.
Pada VLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mesh yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Baik, sebelum kita mempelajari CIDR, kita lebih dulu lihat struktur dari IP address. Di sini kita tahu bahwa IPv4 terdiri dari 32 bit. Nah, dibagi menjadi 4 oktav. Setiap oktet terdiri dari 8 bit, sehingga jika dijumlahkan menjadi 8 bit ditambah 8 bit, ditambah 8 bit, tambah 8 bit, hasilnya adalah 32 bit. Contoh format IP address yaitu 192.116.1.1. Setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal dengan rentang nilai 0 sampai 255. Selanjutnya, kita bahas mengenai prefix atau slash. Nah, prefix atau slash, misalnya pada penulisan 192.168.1.1/24. Angka 24 yang berada setelah tanda garis miring disebut prefix. Prefix ini menunjukkan jumlah bit yang digunakan sebagai identitas jaringan atau network, sekaligus menentukan ukuran subnet dan jumlah alamat IP yang tersedia dalam jaringan tersebut. Contoh prefix yang sering digunakan yaitu /24, /25, /26, /27, sampai /30. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai class pool dan classes. Sebelum ada CIDR, sistem pengalaman IP menggunakan konsep class pool. Pada konsep ini, jaringan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan E. Untuk kelas A digunakan pada jaringan yang sangat besar. Kelas B digunakan untuk jaringan berukuran menengah, kemudian kelas C digunakan untuk jaringan kecil atau local area network, yang biasa kita sebut LAN. Selanjutnya, kelas D digunakan untuk multicast, sedangkan kelas E digunakan untuk keperluan eksperimen atau eksperimental. Saat ini, kelas yang paling sering digunakan ada kelas A, B, dan C, sedangkan kelas D dan kelas E sudah jarang digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke CIDR atau Classless Interdomain Routing. CIDR merupakan konsep classless addressing, yaitu metode pengalaman IP yang tidak lagi menggunakan pembagian berdasarkan kelas, sehingga lebih fleksibel dalam pembagian alamat IP. Konsep CIDR digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam suatu jaringan atau subnet, sehingga pembagian jaringan menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan CIDR, administrator jaringan dapat menyesuaikan jumlah alamat IP sesuai kebutuhan. Hal ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efisien karena tidak banyak alamat IP yang terbuang. Jadi, kesimpulannya, IP address dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktav. Nah, kemudian terdapat prefix yang digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan, jumlah alamat IP, serta subnet yang digunakan. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk materi ini. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Nah, kita selanjutnya kita bahas mengenai perhitungan CIDR. Nah, kita tahu bahwa CIDR merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing. CIDR adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau slash, yaitu jumlah bit jaringan pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CIDR berkisar dari 0 sampai 32 bit, sampai 32, karena IPv4 terdiri dari 32 bit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, IP address memiliki, seperti ini, memiliki 4 oktet, dan setiap oktet terdiri dari 8 bit. Contohnya adalah alamat IP 192.168.16.10/24. Pada contoh tersebut, angka 25 setelah tanda garis miring merupakan prefix yang akan dihitung menggunakan metode CIDR. Nah, rumus dasar CIDR khususnya pada kelas C yang paling sering digunakan yaitu /25 memiliki nilai subnet 128, /26 memiliki nilai subnet 64, /27 memiliki nilai subnet 32, dan seterusnya sesuai tabel yang tersedia. Sebagai contoh, jika menggunakan prefix /24,
maka nilai subnetnya adalah 128. Karena prefix /25 seperti 24 bit pertama sudah terisi penuh, hingga kita 3 oktet pertama bernilai 255.255.255. Sedangkan oktet terakhir bernilai 128. Sehingga subnet mask yang dihasilkan adalah 255.255.255.168. Jika menghubungkan dengan pembagian kelas IP, maka kelas A memiliki subnet mask 255.0.0.0 atau /8. Kelas B memiliki subnet mask yaitu 255.255.0.0 atau 16. Nah, kelas C memiliki subnet mask 255.255.255.0 atau /24. Nah, karena contoh yang digunakan memiliki prefix /25, berarti prefix tersebut merupakan pengembangan dari kelas C, yaitu setelah /24. Ditambah 1 bit lagi untuk kebutuhan subnetting. Selanjutnya, kita bahas perbedaan antara CIDR dan VLSM. CIDR berfokus pada perhitungan prefix atau ukuran subnet berdasarkan jumlah bit jaringan. Sedangkan VLSM atau Variable Length Subnet Mask digunakan untuk melakukan perhitungan yang lebih rinci, seperti menentukan network address, host address, broadcast address, serta jumlah host yang dapat digunakan pada setiap subnet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CIDR digunakan untuk menentukan ukuran subnet melalui prefix. Misalnya, /25, /26, /27, dan seterusnya. Sebagai contoh, pada alamat IP 192.168.16.10/24, subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255/128 dengan ukuran non-block subnet sebesar 128. Sementara itu, untuk perhitungan yang lebih detail mengenai network address, web address, broadcast address, dan jumlah host perhitungannya dilakukan menggunakan metode VLSM. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai CDR. Selanjutnya kita dapat melihat tablet subnet yang sudah disediakan. Kemudian, di sini ada subnet mask, IP subnet mask. Nah, setelahnya langsung kemudian kita akan mempraktikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian simulasi. Pada simulasi ini kita akan melakukan konfigurasi beberapa komputer menggunakan IP address, baik dalam jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda, supaya kita bisa saling memahami cara kerja subnet. Langkah pertama adalah menghubungkan dua PC dalam satu blok subnet. Di sini kita tambahkan dulu PC-nya. Nah, PC 0 dan juga PC 1. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengatur alamat IP pada masing-masing PC. Pertama kita masuk ke PC 0, kemudian kita pilih menu desktop. Nah, di sini kita ke IP konfigurasi. Nah, di sini IP address-nya kita di 192.16.12.1. Subnet mask-nya yang nolnya kita ganti jadi 224. Nah, kita sudah memberi alamat di PC 0, sekarang kita ke PC 2. Kita masuk, kita ke desktop, ke IP konfigurasi. Nah, di sini kita di IP-nya di 192.16.12.2. Nah, sekarang kita ada di subnet mask-nya sama seperti tadi, yang nolnya kita ganti jadi 224. Nah, sudah. Nah, selanjutnya setelah itu kita sekarang setelah konfigurasi selesai kedua PC ini, kita akan menghubungkan menggunakan kabel yang sesuai. Nah, di sini kita akan menambahkan dulu kabelnya. Nah, kita masukkan kabelnya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menguji koneksinya. Ditambahkan dulu ini. Nah,
Selanjutnya kita melakukan pengujian koneksi. Kita masuk dulu ke PC ini. Kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita akan coba ping. Itu ping 192.16.12.2. Nah, di sini agar bisa saling terhubung kita akan coba. Nah, jika sudah bisa reply gini berarti tandanya dia sudah bisa. Kita akan coba lagi di PC satunya. Kita ke command prompt. Nah, kita ping 192.16.12.1. Apakah kita? Nah, di sini dia itu sudah bisa. Jadi dia itu sudah bisa saling terhubung. Ini kan kita sudah berhasil ya. Nah, kita akan coba tambahkan dulu satu PVC lagi dan satu switch ya. Oke, di sini kita akan coba tambahkan dulu satu PVC. Nah, kita taruh dulu satu PVC. Nah, di sini kita rapikan dulu, kita tambahkan. Nah, di sini kita hapus dulu kabelnya. Kita hapus dulu kabelnya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita akan coba tambahkan dulu satu switch. Kita cari dulu, kita tambahkan dulu switch. Nah, di sini kita rapikan dulu sedikit. Nah, di sini kita sudah ada PVC 0, PVC 1 dan PVC 2. Nah, lalu di sini kita akan sambungkan dulu menggunakan kabel di PVC ini. Taruh. Taruh dulu. Nah, di sini. Nah, kalau sudah disambungkan seperti ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan dahulu fungsi switch. Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Namun, switch hanya dapat meneruskan komunikasi antar perangkat yang berada dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung. Jika perangkat pada subnet yang berbeda, maka diperlukan router untuk menghubungkan kedua subnet tersebut. Nah, itu ya. Untuk saya jelaskan sedikit tentang switch ini, kita lanjut ke materi saja. Di sini kita sudah menambahkan satu switch. Nah, sini kita akan coba cek dulu IP dari PVC 0 ini. Nah, dia ini di sini itu IP dia itu ada di 1, yang ini juga 2 kan. Nah, ini juga 2. Nah, di sini kita akan coba tambahkan dulu IP di si PVC 2 ini. Ke IP sini. Nah, di sini kita tambahkan dulu di 192.16.12.3. Nah, subnetnya di ini kita ganti jadi 224. Nah, sudah seperti ini. Kita akan coba ping dari PVC 2 ini ke si PVC 1 dan si PVC 0 ini. Kita akan coba. Kita di sini coba ping dulu di PVC 1 dulu, kita command prompt. Nah, sini kita akan coba ping 192.1s16.12.3. Coba. Nah, di sini juga sudah bisa ya di si PVC 1. Kita akan coba di PVC 0. Nah, kita akan coba ping
192.16.12.3. Nah, di si PPC 0 ini juga sudah sama ya, dia juga sudah bisa ping. Nah, di sini untuk di sini kita sudah berhasil. Kita kita di sini kita akan mencoba untuk mengganti si IP yang si PPC 2 ini. Kita akan coba ganti jadi berbeda si IP-nya tuh. Sini kan tadi sini IP-nya kita sama ya, dia sudah bisa masuk. Nah, di sini bagaimana jika IP-nya salah satu berbeda, apakah bisa ping atau tidak? Misal di sini kita coba dulu PPC 2 ini, kita ubah sendiri si IP-nya teh, kita ganti ke di sini kita 4 saja. Kita akan coba apakah dia bisa ping dari si PPC 1 ini. Akan coba. Nah, kita akan coba ping 192.16.12.34 tadi. Nah, di sini dia tidak bisa karena si IP belakangnya itu berbeda. Nah, terdeteksi karena di sini ada tulisan timeout. Nah, tidak terdeteksi tadi tidak bisa kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jika IP-nya harus sama agar bisa saling. Di sini kita akan kita bisa titik 3. Nah, kesimpulannya teman-teman, perangkat dengan IP dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Nah, yang saya tadi jelaskan yang 1, 2, 3 itu blok subnetnya sama. Jadi bisa saling berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Nah, atau blok subnetnya berbeda tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet masknya sama. Subnet mask itu yang mana sih? Nah, subnet mask itu yang ini ya. Nah, subnet mask itu yang ini, yang 255. Nah, tidak bisa saling pinggit. Nah, tapi IP-nya itu subnetnya berbeda. Itu bisa ya, tidak bisa saling ping gitu, tidak bisa saling connect. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Router diperlukan untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda. Nah, di sini kan kita masih menggunakan switch ya, teman-teman, belum ada router. Jadi di sini kita akan coba dulu. Di sini tidak bisa ping atau subnetnya berbeda itu masih belum bisa komunikasi. Nah, maka diperlukan satu router. Oke, kita lanjut saja untuk menambahkan satu router ya. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan 3 PPC dan juga satu switch dan satu router. Di sini yang si PPC 0 sampai 0, 1, 2, dia itu ada di IP 1, 2, dan 3. Nah, kalau si PPC yang 3, 4, 5 itu, dia ada di IP-nya itu di 33, 33, 34, dan juga 35. Nah, di sini kita akan coba untuk ping si PPC 3 ini ke si PPC 5. Kita akan coba. Nah, di sini kita ke command prompt. Kita akan coba ping 192.16.12.35. Nah, di sini dia sudah bisa dipastikan berhasil ya, dikarenakan dia itu satu switch. Nah, kita akan coba ping ke si PPC 0 ini. Dia itu akan sudah dipastikan tidak bisa. Kita akan coba dulu ping 192.16.12.1. Nah,
dan itu ada tulisan pinging of data. Nah, dia itu pastikan tidak bisa. Nah, di sini agar si PPC yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa saling terhubungkan, di sini kita akan coba mengkonfignya. Kita masuk dulu ke router. Nah, di sini kita bagian config, di sini kita pilih interface 1. Nah, kita sudah pilih. Lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita ketik interface GI 0/0/0, lalu kita enter. Nah, di sini kita tambahkan address-nya untuk yang sebelah kiri ini. Kita ketik dulu di IP address 192.16.12.30 dengan masknya itu yang 255.255.224. Nah, jadi di jadi kalau misalkan di interface G00 ini yang mengarah ke blok E. Nah, kita buka dulu kan, Pak. Nah, di sini jadi kalau misalkan di interface G00 yang mengarahkan ke blok subnet atau dengan IP-nya tadi berapa? 192.16.12.1, kita menggunakan range IP-nya dari 1 sampai dengan 30. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan host atau IP sebelum IP broadcast, yaitu dari 30 dan seterusnya. Dan di bagian blok IP yang kedua, kita juga akan menggabungkan menggunakan IP address pada interface G01 atau yang mengarahkan ke subnet yang kedua dengan IP host sebelum IP broadcast. Jadi kita akan menggunakan angka terakhir ya di dalam host masing-masing subnet. Kita kembali lagi ke Cisco kita. Nah, di sini kita enter. Lalu kita akan ke subnet yang kedua yang sebelah kanan ini yang ada di sini. Nah, di sini kita akan ketik dulu interface GI0/0/1. Kita enter. Nah, di address-nya itu, kita ketik dulu IP address 192.16.12.62. Nah, untuk masnya itu di 255.255.254. Kita enter. Nah, sudah. Nah, di sini kita dulu ke PPC yang 0 ini. Ke bagian desktop. Nah, kita ke IP konfigurasinya. Di sini si default gateway-nya kita ganti di 192.16.12.30 yang tadi ya, yang 30. Nah, kita juga akan isi di masing-masing PPC ini. Kita sudah isi yang ini. Lihat dulu. 192.16.12.30. Kita sama yang ini. Sama dia 192.16.12.30. Sama ya yang PPC 2 juga. Detail gateway-nya yang tadi, yang 30, 11, 12, 30. Nah, untuk yang si PPC 3, 4, dan 5 itu, dia itu di detail gateway-nya itu ada di 62. Kita isi dulu.
192.16.12.62. Saya isi yang PPC 4 juga sama. Kita isi dulu default gateway-nya 92.16.12.62. Satu lagi ubah lagi tadi 92.16.12.62. Dan sudah ya, di sini kita sudah menambahkan detail gateway-nya. Di sini kita akan coba untuk melakukan ping ya. Kita akan coba si PPC 3 ini ping ke si PPC 2. Kita akan coba. Kita ke command prompt. Kita akan coba ping 192.16.12. Yang si PPC 2 itu dia ada di IP-nya ada di 3. Kita akan coba saja di di PPC 0 ini yang IP-nya itu 1. Kita akan coba pingin request. Nah, di sini tuh tandanya dia sudah bisa ya. Dia sudah ada tulisan reply prompt-nya. Nah, di sini dia sudah terbukti ya tandanya si PPC 3 ini bisa terhubung ke si PPC 0 ini. Di sini kita akan coba dulu yang si PPC 1 ini ke si PPC 4. Kita akan coba apakah dia juga bisa. Kita akan lihat command prompt. Nah, kita ping 192.16.12. Yang si PPC 4 ini itu ada IP-nya di 34. Kita akan coba apakah dia bisa. Nah, dia juga sama ya, dia juga sudah bisa saling terkoneksi atau saling terhubung. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah dalam mengucapkan kata atau kalimat atau penjelasannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.